Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukabiril laili 'alan nahar tafsiratan lidawil qulubi wal absar wa tadhkiratan li ulil nuha wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yakul haq wa huwa yahdis sabil wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qaidana wa mu'allimana wa habibana wa qurra'ina Muhammadar Rasulullah ballagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa kashfal gummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang saya cintai, saya hormati. Jadi pertama-tama kita selaku
hamba Allah yang begitu lemah, begitu tanpa daya di hadapan Allah yang maha sempurna, yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan juga Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, ya, Al-Aziz, Al-Hakim, dan seterusnya. Maka satu hal yang prinsip yang perlu kita ingat selama kita di dunia ini adalah jangan sampai kita lupa bersyukur atas nikmat Allah yang demikian banyaknya yang kita peroleh sepanjang hayat di kandung badan. Ya. Jadi kita sudah hafal wa ita'adzana la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ingatlah, kalau engkau pandai bersyukur atas nikmat Allah, niscaya Allah akan menambah nikmatnya itu. Tapi sebaliknya, kalau kamu kufur nikmat, maka ingatlah bahwa adab Allah itu sungguh sangat pedih. Malahan di ayat berikutnya dalam surat Ibrahim itu Nabi Musa mengatakan wa qala Musa in takfuru antum bamal fil ardi jami'a fa innallaha ghaniyun hakim. Ya. Jadi Nabi Musa bersabda, wahai kaumku, kalau kamu semuanya dan seluruh penduduk di muka bumi itu kufur kepada Allah, niscaya tidak akan mengurangi kesempurnaan Allah, tidak akan menjadikan sesuatu hambatan, ya, karena Allah itu adalah maha kaya dan maha bijaksana. Dan ini penting untuk kita camkan tatkala negeri kita ini sekarang dikucuri oleh Allah berbagai macam sumber daya alam yang melimpah ruah, ya, yang menyebabkan kita tiba-tiba menjadi bangsa yang insya Allah lebih kaya, ya, dibandingkan 10 tahun yang lalu, karena ada nikel ditemukan, ada boks ditemukan, ya, batu bara kita juga melimpah ruah dan lain-lain. Ya. Nah kemudian banyak yang terpukau, bukan bersyukur atas nikmat Allah itu, tapi dengan kekayaan melimpah itu mereka lantas berpesta pora, bergembira tanpa batas, gitu, lupa daratan. Ya. Nah ini tentu sesuatu yang harus kita camkan, jangan sampai kita tidak pernah bersyukur kepada Allah. Wa in ta'udu nikmatallahi tuhsuha. Ya. Jadi kalau kamu mencoba menghitung nikmat Allah, jadi dalam bahasa bahasa Arab modern yaitu ahsa yuhsi, ihsa itu adalah menghitung dengan statistik, ya. Jadi dengan matematika statistika yang sangat cermat, ya. Andai kata kita coba hitung nikmat Allah yang berupa oksigen yang kita hirup dengan gratis, ya. Kemudian air hujan yang juga gratis, yang menumbuhkan banyak tanaman, padi, jagung, tumbuh-tumbuhan yang kemudian manfaatnya buat kita dan lain-lain, ya. Maka tentu kita tidak pernah bisa menghitung itu, ya. Karena itu kita jangan sampai lupa sepanjang hidup di badan kita itu, hayat di kandung badan, kita selalu bersyukur pagi, siang, sore, malam, dan seterusnya. Dan kedua, ya, kita diingatkan, ya, oleh Allah dalam beberapa ayat, ya, yang sudah sering juga kita dengar. Hampir semua khotib membaca salah satu atau bahkan tiga-tiganya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzima. Yang terakhir surat An-Nisa ayat pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang saya cintai, saya hormati, ini perkara takwa, ya. Kalau Anda sekalian mau mengetahui pemahaman takwa itu apa, maka baca saja, yaitu surat Al-Baqarah ayat 177. Ya. Jadi saya dulu punya kenalan seorang bankir terkenal. Ya. Dia lulusan dari Leiden, pernah jadi seorang sekularis yang nggak dekat dengan agama. Tapi satu ketika ada pengajian di bank dia itu, dia mengundang seorang pendai. Dan pendai itu kebetulan menguraikan ayat 177 Al-Baqarah. Ya. Jadi kita mungkin sebagian sudah hafal. Ya. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dhabil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi'ahdim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi kita punya Quran 30 juz ini itu juga supaya kita menjadi orang yang muttaqun, ya. Bahkan kitab ini, ya, disebut sebagai hudal lil muttaqin, ya. Hidayah, petunjuk, guidance of life bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bisa dimasukkan ke kategori muttaqun atau muttaqin itu adalah, ya, disebut, ya, yaitu bukanlah yang namanya kebajikan itu sekedar menghadapkan wajahmu ke barat atau ke timur. Ya, kita di Indonesia ini kiblat kita tentu ke barat. Ya. Tapi kalau orang Eropa Barat, ya, itu menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah itu ke timur. Ya. Kalau orang Afrika Selatan misalnya, ya menghadapnya itu malah ke utara. Ya. Sementara Rusia dan lebih jauh ke utara lagi itu menghadapkan wajahnya ke Ka'bah itu ke arah selatan. Ya. Tapi kata Allah bukan itu, ya, yang dinamakan albir atau kebaikan itu. Ya. Tetapi yang namanya kebaikan itu adalah man amana billah, barang siapa beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, wal malaikati wal kitab wan nabiyyin, percaya kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para nabi. Kemudian jangan lupa wa atal malala hubbihi, dan mereka yang mengeluarkan sebagian hartanya, ya, untuk kaum kerabatnya, wal yatama, untuk anak yatim piatu, wal masakin, untuk orang-orang miskin, wabnis sabil, kepada mereka yang kehabisan bekal di tengah perjalanan, wasailin, mereka yang minta-minta karena memang tidak bisa hidup wajar tanpa diberi bantuan,
wa firiqab, dan mereka yang ada dalam tekanan kehidupan. Kalau zaman dulu riqab itu artinya budak, ya. Sekarang nggak ada budak secara kelembagaan, tapi misalnya kaum buruh, ya, dengan diberi upah minimum regional, ya, sesungguhnya itu adalah sebuah bentuk apa? Bentuk penindasan, ya. Saya pernah mengatakan mestinya kalau pemerintah itu betul-betul Pancasila, kemudian Maha Esa dan sebagainya itu, maka para pengusaha yang sudah kaya raya itu bukan memberikan upah minimal regional UMR, tapi upah maksimal regional, ya. Jadi apa yang bisa diberikan kepada para buruh yang sesungguhnya mereka menjadikan hidup para majikan itu nikmat, ya, senang sekali, ya. Nah itu tentu kalau mereka percaya kepada agama, pada Allah, para majikan itu tidak menindas buruh, berikan buruh itu, ya, apa, lelah tenaganya di peras dan lain-lain itu dengan imbalan yang masuk akal, ya. Nah jadi saya bukan ahli ekonomi, tapi teman-teman ekonomi mengatakan pada saya bahwa buruh itu sesungguhnya merupakan faktor produksi yang minimal 20%. Ya. Jadi kalau produksinya itu 100 juta, yang 20 juta itu mestinya hak buruh. Ya, tapi di Indonesia ini, ya, karena majikannya sudah keblinger, umumnya itu ditahan jangan sampai 20%. Syukur-syukur di bawah 10%, ya, sehingga kita kemarin melihat bagaimana buruh menuntut keadilan itu, ya, tanpa masa depan. Ya, mereka mengatakan kalau kami sudah 60 tahun pensiun, sementara kami masih punya anak di SD atau SMP, bagaimana kami bisa menghidupi? Itu kan mestinya tanggung jawab negara. Ya, ya kalau negaranya normal, ini maaf agak sedikit politik, ya, itu tentu ya bagus. Tapi kan negaranya seperti sekarang ini tentu masih harus memerlukan perjuangan. Ya. Kemudian wa aqamas shalah, ya. Jangan lupa tegakkan sholat, wa ataz zakah, jangan lupa tunaikan zakat, wal mufuna bi'adhim idza ahadu, dan menepati janji apabila berjanji, ya. Jika ada sebuah negara pimpinannya itu tukang ubah janji, itu kena penalti, ya, oleh Al-Qur'an, itu bisa dikirim kemana lagi kalau bukan ke nari jahanam, ya. Kemudian wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's. Jadi orang yang bertakwa itu sabar, ya, tatkala ada kehidupan yang sempit, wadh-dharra, ada tekanan-tekanan kehidupan, wa hinal ba's, bahkan ketika ada peperangan misalnya, di mana sangat sulit mendapatkan rezeki yang normal, keamanan diri juga mungkin tidak terproteksi dan lain-lain. Tapi kalau itu semua menjadi atribut orang-orang bertakwa itu, maka Allah mengatakan ulaikal ladzina shadaku, mereka itulah orang-orang yang benar, wa ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi saudaraku, ini memang kehidupan abad 21 secara global, tidak hanya di negara kita, tapi tapi semua negara yang mengalami gejala-gejala global yang memprihatinkan, ya. Jadi yang pertama yang namanya global warming, ya, pemanasan bumi. Ya, kita rasakan akhir ini kan panasnya tidak seperti biasa, makin terasa lebih panas. Belum lama ini misalnya di India sampai 41 derajat Celcius, gitu. Hingga banyak yang meninggal, banyak yang terutama orang-orang tua dan anak kecil, ya, entah berapa puluh ribu. Kemudian ini juga ada climate change, ya, jadi perubahan iklim, di mana saya bukan ahli klimatologi, ya, tapi dengan nalar kita sederhana, kita tahu bahwa bongkahan-bongkahan salju yang bergunung-gunung, yang berjuta-juta ton itu, baik di kutub utara maupun kutub selatan itu sudah meleleh dengan cepat. Karena meleleh dengan cepat, bongkahan salju itu menjadi air biasa,
sehingga permukaan air laut itu makin lama makin naik ke atas. Saya nggak menakutkan itu saudara yang ada di Tegal, ya, tapi diperkirakan tahun 2040 sekian ini sebagian Tegal sudah kelep air laut, ya. Tapi Jogja jangan terus ketawa, kami enggak. Jogja juga akhirnya akan lep juga, alhamdulillah sama gitu, ya. Jadi ini memang sesuatu tanda-tanda zaman itu yang kita lihat, kita rasakan, ya. Kemudian suhunya masih banyak lagi, ya, tetapi yang saya garis, jadi masih ada kezaliman multidimensional, ada agama dijauhi, ada degradasi atau dekadensi moral dan lain-lain. Tapi supaya nggak terlalu panjang khutbah saya ini, yang mencolok juga sekarang ini terjadi semacam degradasi moral atau akhlak. Bagaimana mungkin ada sebuah partai yang dengan resmi mengajak supaya ada undang-undang perlindungan buat LGBT, ya, singkatannya apa itu? Ya, apanya? Homoseks, lesbian dan lain-lain. Jadi hewan saja itu tidak ada yang LGBT, ya. Hewan yang ternak sapi atau kambing atau ayam itu enggak ada LGBT, ya. Tapi manusia itu malah disuruh kawin sesama jenis dan lain-lain, ya. Nah, ini masalah moral ini sesungguhnya moral itu adalah sebuah ilmu untuk memahami mana yang baik, mana yang buruk, mana yang termasuk al-hasanat, mana yang terkategori as-sayyiat, mana good and mana evil, ya. Mana yang masuk akal dan mana yang mustahil, ya, dan lain-lain, ya. Di negeri kita ini, ya, sudah ketularan beberapa negara-negara yang misalnya sudah mengizinkan bahwa sudah syah, ya, kalau terjadi perkawinan sesama jenis, ya. Antara Mas Narto dan Mbak Narti nggak ada masalah, ya. Antara Joko dan Yuki, ya, nggak ada masalah, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi ini tantangan kita memang berat, ya. Sehingga Nabi pernah bersabda, ya, jadi agama kita ini mula-mula itu datang ghoriban, ya, jadi asing, ya, asing karena jahiliyah itu diperangi. Tapi dengan Islam itu umat manusia dituntun dari kegelapan kepada keterang benderangan, ya. Tapi kata Nabi suatu ketika hati-hati, ya, bahwa memegang Islam itu seperti memegang bara api, ya. Tapi kalau kita lepaskan, kita juga menjadi tersesat. Ya. Nah, karena itu memang memegang agama kita secara konsekuen itu juga sekarang ini memerlukan ketangguhan, memerlukan fondasi, memerlukan pertahanan dari umat Islam sendiri. Nah, karena itu saya punya semacam bukan teori, ya, tapi pendapat enteng-entengan, ya. Jadi umat Islam di muka bumi termasuk Indonesia itu harus menyemangatkan, ya, bukan menggalakkan, ya, kita bukan orang galak, ya, tapi encourage, ya, mendorong, menyemangatkan, ya. Di samping al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu adalah al-amru bil adli, bil adalah, bil qisti, ya, wa nahru 'anil zulmi, wa nahyu 'anil zulmi, ya. Jadi selain amar nahi mungkar seperti semboyan Muhammadiyah kita, ya, atau yang bukan Muhammadiyah seperti semboyan Al-Quran, ya, tapi sesungguhnya juga ada perintah untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman.
Jadi An-Nahl 90 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Artinya Allah memerintahkanmu menegakkan keadilan, kemudian engkau santuni kaum kerabatmu, ya. Kemudian engkau perangi, yaitu fahsya. Fahsya itu hal yang menjijikkan, ya. Kemudian wal baghi. Baghi itu artinya kezaliman. Ya. Baghi yabghi, baghyan itu sesuatu yang melampaui batas, ya, yang zalim, ya. Sehingga tidak, insya Allah nggak keliru kalau sesungguhnya kita ini di samping amar ma'ruf nahi mungkar juga ada al-amru bil adli wa nahyu anidz zulmi, menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Nah sekarang yang bisa membuat kezaliman yang gawat keliwat-liwat itu adalah aparat. Yang bisa membuat kezaliman di Eropa, Amerika Latin, di Afrika, di Asia Tenggara, Indonesia itu sama saja. Mereka yang punya kekuasaan. Jadi dengan kekuasaan itu, dengan alat-alat segala macam yang dimiliki, mesin birokrasi, kemudian juga jaringan intelligence dan lain-lain, maka kalau ingin menegakkan keadilan betapa mudahnya. Tapi sebaliknya juga kalau ingin kezaliman sama saja betapa mudahnya. Nah, saya nggak usah terlalu jauh, tapi saya kira itu sesuatu yang perlu kita pikir kembali, ya. Dan ini juga masalah umat Islam Indonesia, ya. Jadi UII bukan Islam Indonesia, tapi umat Islam Indonesia itu memiliki agenda besar ini, ya. Sehingga mudah-mudahan, ya, mereka yang ada di kampus-kampus, di pesantren-pesantren, di partai-partai, di jamiah, persyarikat seperti kita dan lain-lain, itu memahami bahwa kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu berjalannya itu di akar rumput, di komunitas, ya, di masyarakat, tapi yang satu ini itu ke atas, ya. Jadi sekali lagi, kalau yang di atas itu kemudian dengan kekuasaan itu menegakkan keadilan, maka tercapailah keadilan sosial, ekonomi, politik, hukum, dan lain-lain, ya. Tetapi kalau sebaliknya tentu menjadi musibah besar buat bangsa bersangkutan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Alhamdulillah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa zamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Marilah kita panjatkan doa kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan, ya, menyauti doa ikhlas kita, dan saya yakin kalau ada puluhan ribu masjid seperti yang sekarang kita alami ini. Bahkan tadi saya dengan Pak Maskur Ahmad itu mencoba menghitung masjid, ya, yang megah-megah dari Jogja sampai ke Tegal ini, ya. Itu udah ada ratusan masjid, ya. Umumnya sekarang masjid itu bagus, jarang masjid yang masih catnya sudah kuno, kemudian sajadahnya sudah sudah rusak, ya. Kemudian ya mengesankan bukan masjid lah, ya. Saya kira 98% masjid itu luar biasa, ya. Kalau panjenengan pergi ke Gajah Mada, itu Masjid Gajah Mada itu memang besar, anggun, hebat, leks, ya. Kita ke IAIN sama saja, luar biasa. Masjid UI luar biasa, Masjid Muhammadiyah luar biasa, Ahmad Dahlan luar biasa, ya. Nah, saya mengatakan Jawa Tengah ini itu katanya kan daerah Abangan,
yang abangan pun juga cinta masjid sesungguhnya. Ya, cuma bagaimana caranya supaya kita mengajak yang abangan itu menjadi santri pelan-pelan, ya, step by step, ya, sehingga insya Allah yang masjid jadi kekuatan Islam dimanapun berada. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma khiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru wa khilana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ashhil zalimina bidzalimin. Allahumma ashhil zalimina bidzalimin. Allahumma ashhil zalimina bidzalimin. Allahumma ahlik wa dammirhum tadmira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu Akbar.